kalban uripe sandalan-dalan golek pangan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, benalu cinta yang ku dapatkan menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. Kita goyang lagi. Musik dangdut berakar dari musik Melayu yang berkembang di Indonesia pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Kemudian dipengaruhi musik India, Hindustani, dan Arab. Nama dangdut sendiri berasal dari bunyi alat musik tabla yang menghasilkan suara dan dangdut. Musik dangdut menjadi populer karena dibawakan oleh penyanyi seperti Elia Hadam dengan lagu Boneka India dan tokoh utama Raja Dangdut Rhoma Irama. Dangdut merupakan salah satu dari genre musik populer tradisional asal Indonesia, hasil dari perpaduan musik dari film India dengan Melayu dan musik rock dari Barat. Perpaduan gaya musik ini digunakan pertama kali di Jakarta pada sekitar penghujung tahun 1960-an, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani, India Utara, Melayu, dan Arab. Dangdut memiliki ciri khas pada dentuman tabla alat musik perkusi India dan kendang. Awalnya musik dangdut dikenal dengan nama orkes Melayu. Kemudian, dangdut dipengaruhi musik India melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Elia Hadam dengan lagu Boneka India. Sehingga terlahir sebagai dangdut pada tahun 1968 dengan tokoh utama, Raja Dangdut Rhoma Irama. Dalam evolusi menuju bentuk musik kontemporer, sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India terutama dari penggunaan tabla dan Arab pada cengkok dan harmonisasi. Perubahan arus politik Indonesia pada akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik Barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degun, karawitan, gambus, rock, reggae, pop, disco, rap, bahkan musik dansa elektronik techno, house dance. Pengaruh India juga sangat kuat di dalam genre musik dangdut ini, melainkan dari gaya harmoni dan instrumen. Juga dipopulerkan dengan lagu-lagu dangdut klasik yang bertema India, yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut populer seperti Rhoma Irama. Dangdut sebenarnya telah menjadi musik rakyat di Indonesia dan mengungguli aliran musik lain dalam popularitas. Orang-orang suka menyanyikan lagu-lagunya dengan karaoke, baik untuk diri sendiri maupun saat perayaan sekeluarga. Pegawai di kantor-kantor pemerintahan pusat melakukan senam dengan musiknya sebelum mulai bekerja, dan sebagainya. Panggung kampanye partai politik juga tidak ketinggalan memanfaatkan kepopuleran dangdut untuk menarik massa. Selain di Indonesia, dangdut cukup populer pula di Malaysia, meliputi sejumlah nama pedangdut dari Indonesia. Musik Melayu Deli lahir sekitar tahun 1940
di Sumatera Utara bersama Hussein Bawafi dan Muhammad Nasabi, kemudian menjalar ke Batavia dengan berdirinya Orkes Melayu. Dangdut kontemporer telah berbeda dari akarnya, musik Melayu, meskipun orang masih dapat merasakan sentuhannya. Pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, banyak berkembang orkes-orkes Melayu di Jakarta yang memainkan lagu-lagu Melayu Deli dari Sumatera sekitar Medan. Orkes Melayu biasa disingkat ORM, sebutan yang masih sering dipakai untuk suatu grup musik dangdut, yang asli menggunakan alat musik seperti gitar akustik, akordeon, rebana, gambus, dan suling, bahkan gong. Musik Melayu Deli awalnya tahun 1940-an lahir di daerah Deli Medan. Kemudian musik Melayu Deli ini juga berkembang di daerah lain, termasuk Jakarta. Pada masa ini, mulai masuk eksperimen masuknya unsur Indian dalam musik Melayu. Perubahan musik Melayu oleh M. Masadi pada tahun 1960-an yang dilakukan merintis bentuk dangdut seperti yang dikenal sekarang. Gaya bermusik masa ini masih terus bertahan hingga tahun 1970-an. Walaupun pada saat itu juga terjadi perubahan besar di kancah musik Melayu yang dimotori oleh Sonata Group pimpinan Rhoma Irama. Dangdut modern yang berkembang pada awal tahun 1970-an sejalan dengan politik Indonesia yang ramah terhadap budaya Barat, memasukkan alat-alat musik modern Barat seperti gitar listrik, organ elektrik, perkusi, trompet, saksofon, oboe, dan lain-lain. Untuk meningkatkan variasi dan sebagai lahan kreativitas PN-musiknya. Praktis sejak masa ini, musik Melayu telah berubah, termasuk dalam pola bisnis bermusiknya. Dangdut sebenarnya mulai dari tahun 1990-an menjadi musik rakyat usia berapapun di Indonesia dan mengungguli sembarangan aliran musik lain dalam popularitas. Mempunyai radio serta acara televisi sendiri. Sejumlah film dan sinetron musikal dikhususkan untuk dangdut, umpamanya Raja Dangdut, Mendadak Dangdut, Mimpi Manis, dan Kampung Dangdut. Dangdut koplo lahir di Indonesia sejak tahun 2000 yang dipromotori oleh kelompok-kelompok musik Jawa Timur. Namun saat itu masih belum menasional seperti sekarang ini. 2 tahun kemudian, variasi atau cabang baru bagi musik dangdut ini semakin fenomenal setelah area kekuasaannya meluas ke beberapa wilayah seperti di daerah istimewa Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Tengah. Salah satu hal yang membuat genre ini sukses dalam memperlebar daerah kekuasaannya adalah visi dibajakan yang begitu mudah dan murah. Murah didapatkan masyarakat sebagai alternatif hiburan masyarakat dari visi di DVD original artis-artis, selebritas nasional yang dinilai mahal. Kesuksesan visi dibajakan tersebut juga dibarengi dengan fenomena goyang nebor inul daratista. Fenomena itulah yang sebenarnya membuat popularitas koplo semakin meningkat di seantero Indonesia. Apalagi setelah goyang nebor inul itu tercium oleh beberapa media-media televisi swasta nasional. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia semakin mengenal dangdut koplo dan juga inul itu sendiri. Dangdut rohani dapat dianggap sebagai arah lirik khusus. Tatkala sebagian besar lagu dangdut ada menceritakan tentang hubungan dengan pacar, karya rohani tertuju pada Tuhan. Sumbangan utama munculnya, dangdut rohani dibuat oleh Rhoma Irama, yang menjadikan dangdut sebagai alat berdakwahnya dan musik rohani, yang terlihat dari lirik-lirik lagu ciptaannya, serta dari pernyataan yang dikeluarkannya sendiri. Unsur-unsur batin juga diisi dengan sebuah sub-aliran dangdut, yakni jaranan dangdut, contohnya lagu Kidung Wahyu Kolosebo. Akan tetapi, fenomena dangdut bukan berarti tak ada masalah. Bagai yang dicatat oleh para peneliti, dangdut adalah genre yang paling kontroversial dalam kaitannya dengan moralitas Islam di Indonesia. Dan sedikit genre musik populer di seluruh dunia yang lebih fokus pada tubuh wanita dibandingkan dangdut. Hal ini menjadi salah satu pemicu polemik di Indonesia pada tahun 2003, akibat protesnya terhadap gaya panggung para penyanyi dangdut,
antara lain Inul Daratista. Yang goyang ngebornya yang dicap dekaden, serta merusak moral. Jauh sebelumnya, dangdut juga telah mengundang perdebatan dan berakhir dengan pelarangan panggung dangdut dalam perayaan Sekaten di Yogyakarta. Perdebatan muncul lagi-lagi akibat gaya panggung penyanyi wanitanya yang dinilai terlalu terbuka dan berselera rendah, sehingga tidak sesuai dengan misi Sekaten sebagai suatu perayaan keagamaan. Dangdut memang disepakati banyak kalangan sebagai musik yang membawa aspirasi kalangan masyarakat kelas bawah dengan segala kesederhanaan dan kelugasannya. Ciri khas ini tercermin dari lirik serta bangunan lagunya. Gaya pentas yang sensasional tidak terlepas dari napas ini. Liriknya sering menggambarkan wanita sebagai objek seksual. Sang Raja Dangdut Nusantara, Rhoma Irama adalah seniman dangdut senior pertama yang nyata-nyata menentang Inul karena goyang ngebornya itu. Munculnya Inul dengan ciri goyangan tersendiri itu ditentang Rhoma karena berbau pornografi yang mengakibatkan dekadensi moral. Tak hanya itu, sang raja juga khawatir jika hal ini dibiarkan saja, akan tumbuh-tumbuh goyangan porno model lain yang dilakukan penyanyi-penyanyi di daerah untuk ikut-ikutan mengakorsi ratu goyang ngebor itu. Penentangan Rhoma terhadap aksi Inul dan beberapa tokoh dangdut lain ternyata mendapat sambutan dari para pembela Inul. Baik itu masyarakat umum atau seniman-seniman Indonesia lain dan bahkan melibatkan pakar hukum. Sejak itulah pro kontra terhadap Inul menjadi headline news di media-media di Indonesia dan bahkan beberapa media-media internasional. Pro kontra dan kontroversi itu ternyata semakin mempopulerkan Inul itu sendiri, dangdut koplo dan artis-artis dangdut lain. Benar kata sang raja, karena munculnya Inul tersebut diikuti oleh munculnya artis-artis pendatang baru yang juga membawa identitas goyangan, seperti goyang ngecor ala Ut Permatasari dan goyang patah-patah ala Anissa Bahar. Hal tersebut membuat sang raja dan para penentang lain semakin sedih. Munculnya artis atau penyanyi dangdut baru karena kontroversi itu juga semakin mempopulerkan dangdut koplo. Berturut-turut setelah Ut dan Anissa Bahar, muncul nama lain seperti Dewi Persik, Julia Perez, dan Sinta Jojo waktu itu. Di sisi lain, dangdut sedang berbenah melalui Kongres Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia PAMMI untuk memilih calon ketua baru. Dalam kesempatan itu, Rhoma kembali terpilih sebagai ketua PAMMI. Salah satu pernyataan yang cukup menghebohkan juga adalah bahwa Rhoma secara terang-terangan melarang dan menggunakan embel-embel dangdut karena telah menyimpang dari pakem dangdut, sehingga seharusnya aliran tersebut berdiri sendiri. Salah satu alasannya yang populer adalah karena dangdut koplo melahirkan penyanyi dangdut dengan goyangan erotis dan penampilan vulgar. Sayang, pernyataan dia seperti tak pernah didengarkan oleh para pelaku dangdut terutama penyanyi. Justru hal itu seolah semakin mengeksiskan dangdut koplo itu sendiri di samping produktivitas dangdut non-koplo yang sepi dan kalah bersaing dengan peredaran VCD DVD bajakan yang semakin meluas. Di sisi lain, penyanyi pendatang baru juga semakin membludak. Baik itu yang bersifat lokal atau nasional, begitu juga dengan grup-grup dangdut koplo juga semakin banyak. Atau grup yang tadinya beraliran klasik atau rockdut, berganti haluan menjadi dangdut koplo. Mungkin masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu artis-artis pendatang atau grup dangdut koplo Jawa Timuran yang semakin populer di Indonesia. Itu semua justru terjadi karena kontroversi-kontroversi tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi atau visual yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.